مناط عزهم ورفعهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أحييكم معاشر إخواني وأخواتي جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ikhwan dan akhwat sekalian, saudara-saudaraku semua yang saya cintai, saya mau tanya kepada antum, apakah matahari bersinar hari ini? Apakah matahari bersinar hari ini? Apakah Jakarta cerah hari ini? Apakah Indonesia cerah hari ini? Apakah langit politik bagi PKS sudah cerah atau masih kelabu? Sudah cerah? Sudah cerah? Sudah cerah? Kita sudah melewati turbulensi yang panjang selama setahun ini. Dan saya kira hari ini ketika kita melakukan apel siaga di sini, kita semua menyaksikan satu tanda kemenangan. Matahari menyinari kita semuanya. Langit Jakarta cerah, langit Indonesia cerah. Dan insya Allah ikhwas sekalian, kita akan mencapai tujuan kita dan landing seperti yang telah kita rencanakan bersama. Ikhwas sekalian, hari ini saya ingin mengingatkan antum kepada sebuah cerita. Cerita 10 tahun yang lalu, tahun 2004, ketika PKS tahun 99 tidak lolos electoral threshold, dan tahun 2004 menjadi pertaruhan eksistensi bagi partai kita semua. Tetapi alhamdulillah, para kader dan relawan di seluruh DKI membuktikan bahwa kita bisa merebut ibu kota untuk yang pertama kalinya. Antum masih ingat waktu kita merebut ibu kota? Masih ingat? Masih ingat? Yang di sini masih ingat? Masih ingat? Itu cerita 10 tahun yang lalu. Bisakah kita mengulanginya sekarang ini pada tahun 2014? Bisa? Bisa? Bisa kita ulangi kembali? Bisa kita rebut kembali? Bisa kita rebut kembali? Saudara-saudara sekalian, tahun 2004 itu kita merebut Jakarta bukan karena jumlah kita sangat banyak, tetapi amal kita lah yang banyak. Tahun 2004 itu kita merebut Jakarta bukan karena uang kita yang banyak, tapi pelayanan kita lah yang banyak. Tahun 2004 itu kita merebut Jakarta bukan karena kita ramai di media, tetapi kita ramai di rumah-rumah warga. Kita merebut hati warga Jakarta. Kita merebut dengan amal-amal kita. Kita merebut hati mereka dengan amal kita, dengan pelayanan kita. Dan insya Allah jika kita melakukan hal yang sama pada tahun ini, tahun 2014, kita akan merebut kembali hati warga di Jakarta. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, di dalam Quran ada kata sakinah yang terulang sebanyak 6 kali. Dan kata sakinah ini terulang 6 kali, semuanya dalam konteks peperangan, untuk menunjukkan kepada kita bahwa sebuah pertempuran sudah bisa kita ketahui apakah akan kita menangkan sebelum pertempuran itu berlangsung. Bagaimana cara kita mengetahui apakah kita akan memenangkan pertempuran itu? Pegang kembali dada kita semuanya, raba hati kita semuanya. Apakah di dalam ada kemantapan hati yang disebut oleh Quran sebagai sakinah itu? Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajara
fa'alima ma fi qulubihim, fa'alima ma fi qulubihim, Allahu Akbar. 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 fa'alima ma fi qulubihim, fa'alima ma fi qulubihim, fa'anzala as-sakinata 'alaihim, Allahu Akbar. fa'anzala as-sakinata 'alaihim, Allahu Akbar. wa asabahum fathan qariba, Allahu Akbar. wa asabahum fathan qariba. Allahu Akbar. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, maka Allah menurunkan ketenangan di dalam hati mereka. Allah menurunkan kemantapan hati di dalam diri mereka. Lalu Allah memberikan mereka balasan berupa kemenangan yang dekat. Allahu Akbar. Saya mau tanya antum semua ikhwas kalian, pegang dada antum semuanya. Pegang dada. Apakah antum merasakan ada kemantapan hati di dada? Ada. Ada kemantapan di dalam? Ada. Ada kemantapan hati? Ada. Ada kemantapan hati? Ada. Allahu Akbar. 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 Ikhwas kalian, Allahu Akbar. saya sudah menyampaikan dalam wawancara saya di harian Kompas bahwa apa yang diperlukan oleh Indonesia ke depan adalah sebuah otak yang baru, hati yang baru, dan tulang punggung yang baru. Siapapun yang ingin memimpin Indonesia tidak akan bisa memimpin Indonesia hanya karena dia menjadi seorang presiden, mempunyai banyak menteri. Siapapun yang ingin memimpin Indonesia baru bisa memimpin Indonesia kalau dia bisa menjadi otaknya Indonesia, hatinya Indonesia, dan tulang punggung Indonesia. Allahu Akbar. Bisakah kita semuanya, para relawan PKS ini, menjadi